Kita mulai lah ya. PPT-nya udah nampak belum di sana? Nampak, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang lain kok nggak on cam, boleh nggak on cam bentar aja kita? Cepat. Der. Yuk guys, yuk. Mana nih yang lain nih? Oke. Gimana kabar ya? Sehat kan semua kan? Alhamdulillah. Kenal Ibu belum? Sudah kenal. Kemarin kita udah kenalan. Kan Ibu yang bakalan mengganti siapa Ibu? Bu Lisbeth, Bu. Nah, Ibu yang bakalan ganti Bu Lisbeth ke depannya, gitu kan? Oke. Kemarin terakhir masuk sama Bu Lisbeth bahas apa? Ada yang ingat nggak? Nggak ada yang ingat ya? Lupa. Sumber daya administrasi, Bu. Tentang administrasi, Bu. Sumber daya administrasi dan pemasaran hasil produksi budaya lokal. Oke, ada yang bisa ngasih kesimpulan sedikit ya mengenai materi semalam? Masih ingat nggak? Biar masuk kita nih. Nggak ada ya, Naya? Administrasi adalah proses tata kerja yang diadakan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Terus mengenai ininya sumber dayanya ada yang tahu nggak apa? Saya, Bu. Sumber daya yang dibutuhkan berdasarkan inspirasi budaya non-lokal, Bu. Man, uang. Man, manusia. Money, uang. Material itu fisik, Bu. Terus machine itu teknologi. Metode itu metode, Bu. Seperti metode-metode dalam beradministrasi. Market itu pasarnya, Bu. Tujuannya gitu, Bu. Berarti masih ingat ya kan? Udah bisa lah kita ini lanjut ya kan? Lanjut kita. Bu. Lanjut, Bu. Oke. Baik, untuk materi selanjutnya itu mengenai kelanjutan dari materi sebelumnya itu mengenai komponen dan langkah-langkah perencanaan dalam usaha. Apa aja Bu komponen dan langkah-langkah yang harus direncanakan ketika kita itu mendirikan suatu usaha, Bu? Nah, di sini kita akan membahas komponen-komponennya. Selanjutnya, lalu Bu, yang dimaksud dengan komponen itu apa, Bu? Yang dimaksud dengan komponen perencanaan itu merupakan diperlukan bagi sebuah wirausahawan agar perusahaan dapat berjalan semaksimal mungkin dengan harapan. Maksudnya itu apa sih, Bu? Nah, gini, dengan adanya komponen perencanaan itu, setiap yang ingin memulai wirausaha itu tentunya kan kita harus mempersiapkan segala komponen-komponen yang harus didirikan, gitu kan? Karena perencanaan yang baik biasanya akan membawa kita ke sistem yang baik pula. Cocok nggak yang Ibu bilang? Cocok, Bu. Cocok ya. Berarti memang kita itu perlu merencanakan komponen-komponen ketika kita ingin mendirikan suatu Usaha. Ya, betul sekali. Nah, rencana bisnis ini menjadi alat yang untuk menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis dan memperkenalkan brand atau merek, menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik penyekalian apa sih ini? Maksudnya itu menarik investor gitu kan, Nak, ya. Nah, jadi maksud dari komponen-komponen perencanaan ini, rencana dari bisnis itu adalah untuk menggait investor, di mana kan kita itu sudah mempersiapkan nih komponen yang terbaik untuk usaha yang mau kita dirikan. Tujuannya tidak lainnya biar orang lain tertarik gitu menanamkan modal ke usaha kita gitu kan. Persiapan yang baik biasanya akan menghasilkan sistem yang baik gitu loh. Sepakat? Sepakat, Bu. Ada yang mau ditanyakan di sini, Nak? Sebelumnya udah ada yang punya usaha belum? Usaha apa gitu, all shop gitu? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, biasanya kan kalau kita mendirikan all shop itu kan perlu perencanaan ya kan. Kita harus tahu market kita siapa, modal kita yang harus kita butuhkan itu berapa, ya nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Kalian gitu nggak? Atau asal buka akun IG aja? Enggak, Bu. Enggak kan? Di sana. Nah, itu dia.
Tujuannya juga kan siapa tahu nih usaha kita jadi besar, terus ada orang yang, maulah aku join sama kamu gitu kan, nanti aku nanamin modal nih segini. Nah, itulah tujuan dari rencana bisnis yang dibangun sejak awal gitu kan, konsepnya juga bagus, pasti memikat orang lain untuk bergabung dengan kita gitu kan. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, lanjut kita. Lanjut ya. Oke, lalu Bu, apa aja nih Bu yang terdapat dalam komponen perencanaan usaha? Nah, dalam komponen perencanaan usaha itu nanti ada dua, Nak. Yang pertama itu mengenai deskripsi bisnis. Apa tuh Bu yang dimaksud dengan deskripsi bisnis? Nah, yang dimaksud dengan deskripsi bisnis itu merupakan komponen perencanaan usaha yang berkelanjutan untuk menjelaskan secara singkat mengenai bidang usaha yang dijalankan beserta potensi produk dan kemungkinannya untuk bertahan dan berkembang di masa depan. Nah, jadi deskripsi bisnis itu merupakan perencanaan komponen-komponen itu, lalu dideskripsikan tuh fungsinya, kegunaannya gitu kan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan usaha kita gitu. Lalu melalui dengan adanya deskripsi bisnis ini, tujuannya itu diharapkan semua pihak yang akan terlibat itu dalam bisnis akan mengetahui potensi dan arah pengembangan dari bisnis tersebut. Mungkin dengan adanya deskripsi bisnis ini, semua pihak yang terlibat itu nantinya akan mengetahui potensi dari arah, misalnya kan Ibu buka usaha all shop nih kan, all shop kosmetik gitu kan, ya Ibu pasti tahu tuh arahnya mau kemana, sasarannya mau kemana gitu. Jadi dideskripsikan dulu secara rinci usaha yang mau kita buka itu mau kemana arahnya, gitu. Itulah yang dimaksud dengan deskripsi bisnis. Ada yang mau ditanyain? Halo. Tidak, Bu, jelas. Jelas, Nak? Jelas, Bu. Oke, lanjut kita. Lanjut, Bu. Nah, yang kedua itu adalah strategi pemasaran dalam perencanaan usaha. Apa aja tuh Bu yang terdiri dari strategi pemasaran dalam perencanaan usaha? Ada 3 nih. Yang pertama itu analisis pesaing menjadi komponen perencanaan usaha. Maksud dari poin pertama ini adalah untuk menganalisis kelemahan atau kemampuan dari usaha lain ketika kita itu membangun usaha. Nah, maksudnya gini, kita itu dapat menganalisis komponen-komponen apa aja nih yang berpengaruh terhadap usaha kita, baik itu dari luar, eksternal maupun dari internal, gitu kan. Yang kedua, desain pengembangan. Kalau desain pengembangan itu jatuhnya lebih kayak kita punya usaha, lalu kita kembangkan dengan cara kita mendesain seperti di awal, kita desain itu sumber dayanya apa aja yang diperlukan, kita desain itu modalnya seberapa banyak yang harus dibutuhkan, begitu juga dengan pasarnya, target pasar kita siapa gitu, terkonsep juga kan ujung-ujungnya gitu. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut kita. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut mengenai rencana operasional dan manajemen. Nah, dalam poin ketiga ini mengenai rencana operasional dan manajemen itu tujuannya adalah untuk merancang jalannya usaha, baik itu menyangkut waktu, perencanaan, memanage gitulah ya kan. Artinya apa? Semua diatur gitu mengenai barang masuk atau barang keluar, apalagi mengenai kelangsungan dari usaha itu, apa yang harus diantisipasi untuk bertahannya usaha yang kita bangun, itulah yang dimaksud dengan rencana operasional kegiatan dalam suatu wirausaha tersebut gitu kan. Selain itu kita manage semuanya gitu loh, tanpa ada manage atau perancangan gitu kan, sangat tidak efisien ya Nak ya kalau tidak ada manajemen waktunya gitu kan. Lanjut mengenai rencana pembiayaan. Nah, rencana pembiayaan ini tidak kalah penting nih terkait barang masuk, barang keluar. Semua itu harus direncanakan tuh, pembiayaannya harus dikonsep. Kan nggak mungkin kan kita membeli suatu produk atau sumber daya gitu kan, tanpa ada rencana pembiayaan. Ya udahlah beli aja lah sekian gini, padahal butuhnya nggak sebegitu perlu gitu, jatuhnya nanti kayak mubazir. Itulah yang disebut dengan rencanaan pembiayaan, supaya pembiayaannya itu tidak melambung atau tidak sesuai gitu kan dengan kapasitas yang kita punya. Gitu.
Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Apa tuh, Nak? Siapa tuh? Misalnya kan, Bu, kita itu Hmm. buat usaha online kan, Bu. Jadi kita tuh cuman ngepost foto aja atau sejenis gitulah, Bu. Kita belum, misalnya barangnya belum ada, tapi kita udah ngepost gitu kan, Bu. Apakah usaha seperti itu, Bu, kita harus punya perencanaan operasional gitu, Bu? Jelas lah, Nak. Ibu mengerti tuh maksud kamu itu. Kita nggak ada modal, maksudnya gini, Bu, kita nggak ada barang stok di rumah, Bu, tapi kita cuma memposting gambar aja, gitu kan maksudnya kan? Iya, Bu. Nah, itu sama aja sih seperti reseller ya kan. Cuman reseller ini kan ada yang tersedia dan ada yang tidak. Yang namanya konsep pemasaran itu harus disediakan gitu. Contoh nih, ada yang pesan barang kamu gitu kan. 30, nggak usah 30 deh, 5 aja gitu kan. Kan nggak mungkin nih kamu langsung order 5. Kamu harus tentukan dulu tuh, dia jelas nggak nih mesennya. Nanti udah saya pesen dia nggak ngambil gitu kan. Berarti kan udah ada tuh konsep perencanaan tuh, konsep desain dari operasional kamu itu udah kamu manage gitu kan, kamu atur segalanya mengenai benar nggak ya dia mesen 5 gitu, terus apa lagi ya, terus kamu pikirkan lagi tuh ongkirnya, ya nggak? Iya, Bu. Nah itu ya, itulah yang rencana pembiayaan, ongkir juga masuk tuh, kamu harus masukkan juga tuh ke dalam harga jual kamu. Jangan kamu jual nanti 30.000 nih dari tokonya, kamu jual pula 32, sedangkan ongkirnya ada 10.000, kan rugi kan jatuhnya kan? Iya, Bu. Nah, paham ya, Nak ya? Paham, Bu. Ada lagi yang mau ditanya? Lanjut kita. Lanjut. Bu. Lanjut, Bu. Ini kan materinya cuma terakhir nih dari mengenai yang disampaikan Bu Lisbeth kemarin. Nah, terkait komponen-komponen itu ada yang mau ditanyain nggak sama Ibu? Bu, saya, Bu. Cowoknya nggak ada nih dari tadi. Nanya-nanya. Nanya lah. Bingung Bu saya, Bu. Saya belum pernah berwirausaha, Bu. Apa yang mau saya tanya gitu ya? Bu, komponen itu, Bu, cuman sejenis perencanaan aja, Bu, atau ada yang lain gitu, Bu? Itu kan Ibu, komponen itu kan ada 2, deskripsi bisnis dan juga apa tadi? Strategi pemasaran. Nah, di dalam komponen itu kan terdiri dari 2 ya, Nak ya? Deskripsi dan strateginya. Nah, di dalam deskripsi itu, yang dimaksud dengan deskripsi itu ya gambaran bagaimana kita membuat usaha itu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oh dia. Selanjutnya, ya kita buat juga strateginya gitu loh. Strategi dalam pemasaran yang mau kita jual itu, barang-barang yang mau kita jual ke pasar itu, kita buat strateginya. Tujuannya kan ya supaya barang yang kita jual itu tidak menghasilkan kerugian bagi usaha kita, kan gitu. Tujuan dari usaha apa sih, Nak? Kalau nggak mencari keuntungan ya nggak? Iya, Bu, benar. Oke. Ini kayaknya yang nanya ini lagi berjualan deh nih, berwirausaha dia nih. Apa-apa. Lebih baik kita memulai sesuatu hal daripada tidak sama sekali ya kan? Iya, Bu. Ada lagi yang mau ditanya sama Ibu? Nah, Bu. Ada yang Saya, Ibu. Nah, itu Nak. Rencana operasional dan manajemen contohnya kayak mana, Bu? Rencana, tunggu. Rencana Operasional dan manajemen. Iya, Bu. Contohnya kayak mana, Bu? Oke, rencana operasional. Ibu ilustrasikan aja lah ya. Nah, rencana operasional ini misalkan nih kan, Ibu jualan apa ya? Ibu jualan Ceker. apa? Gak apa-apa. Apa tadi? Oke, Ibu jual bakso lah. Suka bakso kan? Nah, ke dalam kegiatan operasional Ibu menjual bakso ini, Ibu harus tahu tuh kebutuhan Ibu mengenai sumber daya yang harus Ibu beli dalam menciptakan bakso yang mau Ibu jual, terus pengeluaran untuk apa namanya? Untuk perdagangan bakso Ibu itu gitu loh. Jadi operasional itu maksudnya itu adalah jalannya suatu usaha, proses jalannya suatu usaha gitu kan. Selama Ibu melakukan usaha, itulah yang dinamakan dengan operasional. Maka selama Ibu melakukan usaha, baik itu kegiatan maupun kegiatan secara
yang keluar, eksternal, atau sumber daya yang Ibu beli, ataupun segala macamnya yang menyangkut operasional itulah yang disebut direncanakan, Nak. Lalu yang direncanakan itu pun harus ada manajemennya, baik itu manajemen waktu ataupun manajemen lain-lainnya gitu loh. Ibu jual bakso kan, Ibu jual baksonya, Ibu beli sumber dayanya, Ibu beli, Ibu bayar gedung yang Ibu sewa. Nah itulah rencana operasional yang Ibu buat. Kan Ibu ini lagi mengkonsep nih di awal kan gitu kan. Setelah kegiatannya terlaksana, termasuklah itu rencana operasional, barulah kita manage apa aja yang perlu dalam kinerja membuka usaha tersebut gitu. Ada yang dibingungkan? Atau ada yang dipahami? Paham, Bu. Paham. Paham ya. Yang lain gimana, Nak? Saya Bu bertanya. Paham, Bu. Paham ya? Oke. Kan investasi Siapa tuh, Nak? Tadi ada suara Ibu dengar saya, Bu, katanya. Ada, Bu. Nah, boleh. Apa tuh? Yang dimaksud analisa pesaing itu gimana, Bu? Kalau seandainya kan kita usahanya kayak yang bilang si Risna itu, Bu, main pos aja gitu. Analisa pesaingnya gimana maksudnya, Bu? Itu maksudnya kan. Kayak tadi yang anak bilang, saya Bu buka all shop Bu, barangnya belum ada, tapi saya memposting foto-foto, gitu kan. Terus analisis persaingannya menjadi perencanaan usaha itu maksudnya gimana tuh, Bu? Nah, gini, kita harus menganalisis, nah kan kita buka usaha all shop, misalnya all shop baju, terus kita analisis nih, kelemahan dari usaha kita itu apa, terus kelebihan dari usaha kita itu apa, janganlah pula sampai pesaing kita itu lebih unggul dari kita. Misal nih kan, kelemahan dari Ibu, oh iyalah saya lemah di persediaan, sedangkan ya sebelah saya itu atau pesaing saya itu dia meredikan stok gitu kan. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman itu merupakan komponen dari kelemahan kita gitu loh. Terus pasti harusnya kita itu mempunyai keunggulan dari usaha kita gitu kan, sebagai cerminan dari usaha kita itu. Nah, kelebihannya gini mungkin, oh gimana ya caranya aku biar membuat mereka itu tertarik dengan usaha aku. Nah, kita buatlah desain dari postingan kita itu menarik, sehingga para konsumen pun berbondong-bondong kan membelinya. Jadi secara tidak langsung kita tuh punya kelemahan dan punya kelebihan. Maka yang kelemahan dan kelebihan itulah kita analisis gitu loh. Paham? Ingat aja dalam analisis persaingan itu kita tuh harus mengetahui kelebihan dan kelemahan dalam usaha kita saat mendirikan usaha itu gitu loh. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada lagi yang mau ditanya sama Ibu? saya Bu. Siapa tuh? Boleh? Ini agak lewat dari pembelajaran Bu. Dari pembelajaran. Nggak apa-apa. Kan investasi itu terbagi 6 kan Bu. Deposito, emas, properti, saham, reksadana, peer-to-peer lending. Itu apa aja tuh Bu maksudnya Bu? Coba bisa diulangi, Nak? Investasi deposito, investasi emas, investasi properti, saham, reksadana, dan peer-to-peer lending. Apa-apa aja tuh maksudnya? Jauh sekali ya kamu nanyanya, tapi nggak apa-apa sih. Namanya juga dalam wirausaha ya kan. Ya, kalau di dalam wirausaha itu mungkin kan ada dimaksud dengan investasi emas ataupun reksadana dan lain-lainnya gitu kan. Apa tuh maksudnya Bu? Sebenarnya kamu nggak, kalau menanyakan itu juga kamu harus tanyakan, jelaskan dulu gitu. Kayak emas kan jatuhnya ke investasi ya. Jadi kalau kita membahas satu persatu pun itu kayaknya butuh waktu karena setiap komponen yang kamu sebutkan tadi itu beda-beda usahanya gitu loh. Kayak emas nggak mungkin lah Ibu bilang Ibu buka jualan jualan kosmetik terus kamu bilang saya mau investasi emas, kan nggak nyambungnya Nak ya. Makanya di dalam setiap investasi itu ada banyak macamnya. Lain macamnya lain pula tujuan atau sasaran dari investasinya gitu. Paham? Paham Bu, paham. Oke, ada lagi yang mau ditanya sama Ibu? Saya, Bu. Oke, silakan. Alah, mati. Betul, Nak. Saya Atau kalian nggak ada usaha gitu, Bu? Saya buka usaha loh, Bu. Tapi kok nggak ada yang beli ya, Bu? Gitu. Biar Ibu beli. Gitu.
Ada nggak lagi yang mau ditanya nih? Saya, Bu. Siapa tuh? Angkat tangannya, Nak. Tunggu, Bu. Suara saya. Ah. Ada. Kok Untuk sebenarnya? desa. Oke, lanjut. Tunggu, Bu, ada kereta. Kenapa, Nak? Ada kereta? Bu, ribut. Pertanyaan saya, Bu. Untuk desain pengembangan tuh, Bu, apa-apa aja yang bisa kita lakukan untuk bisa mengembangkan usaha agar dapat menyaingi usaha atau pesaing lain, Bu? Kamu mau contohnya nggak? Boleh. Ya. Yang kamu kan nanyakan mengenai desain usaha ya? Iya, Bu. Desain apa aja sih, Bu, yang perlu kita terapkan ketika kita memulai usaha gitu kan? Ya enggak? Iya, Bu. Nah, sebenarnya desain usaha yang perlu kita terapkan ketika kita mendirikan suatu usaha itu sebenarnya sederhana. Ketika kalian membuka usaha gitu kan, usaha besar ataupun usaha kecil, kalian itu pasti harus membuat yang namanya desain. Desain itu gambaran ke depannya bagaimana. Gambaran apa, Bu, yang harus kami desain? Itu pertanyaannya, Bu, kan kayak gitu. Ya gambaran mengenai pasar kalian. Karena pada dasarnya nih kayak tadi kan kayak uang, apalagi mesin dan lain sebagainya, sumber daya manusia. Ketika komponen-komponen itu ada, namun pasar kalian pun salah, itu tidak akan menghasilkan, cuma tidak maksimal keuntungannya. Sepakat nggak? Misalnya Ibu jualan kosmetik, tapi Ibu jualnya di nggak usah kosmetik deh, Ibu jual buku gitu kan, tapi Ibu jualnya di pasar tradisional gitu. Mungkin nggak? Mungkin, cuman kan keuntungannya tidak maksimal ya, Nak ya? Ya, Bu. Jadi sasaran kita kemana kalau kita jualan buku? Ke dekat sekolah. Nah, itu dia. Jadi semuanya itu harus didesain gitu loh. Dikaitkan satu sama lain gitu, dikonsep semuanya. Antara uang, sumber daya, fisik maupun komponen-komponen lainnya, itu kalian harus desain, gambarkan gitu. Jangan sampai salah satunya itu tidak berkesinambungan dengan yang lainnya gitu. Makanya pasar itu di terakhir kan? Iya, Bu. Nah, itu dia. Walaupun yang terakhir itu juga yang menentukan gitu loh. Nggak mungkin kan kita jual suatu barang tapi sasarannya nggak pas gitu. Nanti usaha kita nggak menghasilkan yang maksimal, nak, keuntungannya gitu. Paham? Paham, Bu. Ada lagi yang mau ditanya? Bu. Siapa tuh? Oke, silakan aja. Jadi Bu, kalau misalnya kita mau berwirausaha tapi modal kita kecil, jadi ada nggak Bu barang yang modalnya kecil tapi harga jualnya tinggi, Bu? Kalau ada apa gitu contohnya? Rekomendasi lah, Bu, gitu ya. Saya mau berwirausaha nih, Bu, gitu. Iya, Bu. Tapi yang modalnya kecil, Bu. Yang nggak ada modalnya pun bisa. Ada. Apa itu, Bu? Ya, kayak yang tadi dibilang kawannya reseller. Itu kan nggak butuh modal, ya nggak? Siapa tadi yang reseller yang jual barang, cuman ngeposting foto-foto. Nggak perlu modal kan, Nak? Jual online, Bu. Nah, jadi ini maunya yang kayak mana? Apa, Bu? Yang barangnya modalnya kecil tapi kalau dijual mahal, Bu. Bisa sampai ratusan ribu. Ada nggak, Bu? Apa ya? Itu Ibu harus mikir tuh, barang yang modalnya kecil tapi menghasilkan keuntungan yang besar. Ada yang bisa ngasih tahu Ibu nggak contohnya, Bu? Contohnya ini, Bu. Nah, itu. Jual akun game, Bu. Jual apa? Saya, Bu. Jual akun game, Bu. Nah, dia jual akun game loh. Main game ya kan, Nak? Akun game ya. Tapi itu butuh modal yang besar juga lah. Modalnya besar. Kan kita butuh keterampilan kita, butuh skill dari kita sendiri. Dan juga kuota internet. Ya, jual followers itu nguntungin nggak? Tahu nggak yang jual followers 2.000, 3.000, bayarnya 50 ribuan juga loh itu, ya kan? Iya, Bu. Nah, Desain gambar juga, Bu. Desain kayak cover. atau ngejoki, Iya, Bu. iya kan? Iya, Bu. Nah, itu dia. Tadi kan dia nggak mau, tapi kan wujud nyatanya memang agak susah sih, implementasi barangnya memang agak susah sih kalau kita mau ngambil yang kayak gitu. Mungkin dia maksud tadi tuh, saya mau barangnya ada, Bu, gitu. Susah lah, Nak, gitu kan. Kalau kita mau buka usaha itu,
ya paling tidak kita sediakan berapa stok lah kalau tidak mau online gitu kan, maunya nyata. Tapi lain halnya kalau online itu sangat meminimaliskan modal untuk membuka usaha. Itulah kelebihan dari menjual secara online gitu. Pemasarannya juga lebih cepat ya kan kalau lebih lewat online ya kan. Iya, Bu. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, Bu. Dan kawan-kawan. Saya Siapa tuh? aja lah biar dipanggil. Yang mau ditanya anak? Saya Bu. Silakan. Kalau misalnya usaha yang kayak online tuh Bu, yang posting-posting aja ke media sosial, cara pengembangan gimana Bu? Pengembangannya gimana, Bu? Sebenarnya kalau dia jualan kayak yang kamu bilang dari online, cuman ngeposting, Bu, modal ngeposting doang, barangnya juga belum ada. Cuman cara pengembangannya, Bu, ya secara pengembangannya itu kan ketika ada orang yang membeli barang kita terus-menerus, nah upaya yang dapat kita lakukan ya kita harus rajin di dalam memposting usaha itu, benar nggak? Kita harus rajin ngeposting atau harus kita buat story gitu loh. Itulah modal yang mungkin modalnya lebih ke waktu gitu. Karena kan kita nggak ada barangnya karena jual lah, kita posting lah, kita pandai-pandai lah membuat kalimat yang menggiurkan untuk orang membeli gitu. Itulah prosesnya yang harus kita jalanin. Tuh ada yang beli, ya semoga makin banyak. Jadi ke depannya itu kita udah bisa buat stok, jangan lagi kita stok di situ-situ aja ya, kita harus ada perkembangan gitu kan. Yang awalnya kita nggak punya stok karena modal nggak ada, ke depannya kita harus punya ya paling tidak 2 pieces atau 3 pieces gitulah kita sediakan. Itulah yang namanya berkembang, tidak stuck di situ-situ aja, iya nggak? Iya. Nah, ya kalau seandainya cuman saya Bu dari kemarin jualan all shop tapi nggak ada perkembangan, barangnya masih modal gambar aja gitu, janganlah gitu kan, apalagi udah dalam jangka waktu lama jualannya. Kalau boleh ya kita buat desain, gimana ya caranya all shop aku ini lebih menggiurkan bagi konsumen, bagaimana ya caranya aku nggak kayak gini-gini terus gitu, atau aku pengen punya toko lah, capek aku jualan lewat online gini, nggak apa-apa, desainnya dulu, konsep aja dulu. Ya enggak? Ya Bu. Ya Bu. Nah, ada lagi yang mau ditanya? Saya Bu. Nah, Dalam perencanaan usaha apakah diperlukan reaktif dan proaktif, Bu? ada yang bisa jawab? Apa tadi apa ya? Iya tentu perlu lah nak, namanya juga membuka usaha kan? Iya enggak? Sepakat enggak? Sepakat Bu. Sepakat, Bu. Sepakat. Sekalian sepakat sama yang ditanya dia, terus Ibu bilang sangat perlu. Gitu. Mana nih yang ini? Halo. Ya Bu. Sepakat kan nak? Iya, Bu. Ya. Benar itu. Ya namanya juga kita buka usaha ya kita perlu lah itu. Nah segala sesuatunya harus kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Namanya juga usaha kita ya kan. Tujuan kita kan agar dapat keuntungan. Diperlukanlah itu. Gitu loh. Gimana? Ada yang lain mau ditanya? Seneng ya bahas wirausaha ya nak? Enak kan? Enak Bu. Enak, Kayak Bu. sharing gitu kan. Jadi kayak mau tanya lah gitu. Karena kan pengen juga buka usaha gitu ya kan. Saya mau buka usaha gitu. Pada dasarnya kan memang wirausaha itu adalah pekerjaan yang sebenarnya itu sangat idam-idamkan gitu loh. Maksudnya kenapa Ibu bilang kayak gitu? Ya iyalah, kita bosnya gitu ya kan. Kita yang mengoperasionalkan, walaupun itu dalam, maksud Ibu itu dalam kutipan masih usaha kecil ya. Kalau besar ya kita tinggal bosnya, kita nyuruh-nyuruh lah pula, ya kan, punya karyawan. Siapa yang nggak pengen kayak gitu? Nah ada, pengen lah kami Bu kayak gitu.
Ada aja Ibu ini, kan gitu. Iya nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Ada lagi yang mau ditanya? Bu, saya, Bu. Boleh? Saya kan berpengalaman gitu kan, Bu. All shop gitu kan, reseller, Bu. Terus saya mesen barang sama reseller juga, Bu. Ternyata barang yang dia kasih itu, Bu, barangnya itu zonk, Bu. Terus pembeli saya gitu, Bu, tidak terima juga, ya kan, Bu. Tidak terima kalau barangnya itu tidak sesuai sama yang kenyataannya gitu, Bu. Sedangkan saya juga tidak tahu, Bu, kalau hasilnya itu bakal seperti itu, Bu. Iya. Jadi, saya pantas nggak, Bu, nerima kalau barangnya itu tidak dibeli sama dia gitu, Bu? Langkah yang kamu harus ambil itu sebenarnya pertama itu kamu harus mencari sumber barang dagang kamu itu atau reseller yang kamu pilih itu harus yang terpercaya, Nak, gitu. Mungkin gini kan, iyalah saya ngambil reseller dari sini, dia lebih murah gitu kan, jadi saya bisa menjual dengan keuntungan yang lebih tinggi gitu. Tapi kamu harus memperhitungkan juga hasil yang mereka ciptakan itu bagaimana. Kamu harus mendesain juga, janganlah sampai konsumen yang langganan saya kecewa gitu. Jadi solusinya adalah kamu harus mencari reseller terpercaya gitu kan. Sebenarnya kamu nggak salah, ibarat kata kan kamu ini hanya kayak penjual kedua gitu kan, bukan kamu yang menciptakan barangnya kan? Bukan, Bu. Itu dia. Cuman yang Ibu bisa kasih solusi itulah dia, kamu cari reseller terpercaya gitu, agar konsumen kamu itu tidak kecewa dengan barang yang kamu perdagangkan, begitu. Kamu tuh nggak salah, karena bukan kamu yang menciptakan barangnya gitu, ya nggak? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya? Pas, Bu. Pas, kita selesaikan pertemuan hari ini. Ya, Bu. Oke, psikologinya udah dikerjain belum yang semalam? Sudah, Bu, tapi mau diulang lagi. Kenapa? Karena nilainya tidak sesuai sama kenyataan. Kayak gitulah dia, nggak apa-apa loh, Nak. Namanya juga belajar ya kan? Ya udah, dikerjain ya psikologinya ya. Iya, Bu. Allah, Bu. Kayak gitu. Kita akhirin lah ini ya. Oke, untuk kalian tetap jaga kesehatan ya, Nak ya. Walaupun di rumah aja tetap jaga kesehatan. Kan kita nggak tahu ya kan. Untuk sekarang itu kesehatan yang nomor 1. Biar cepat balik ke sini juga. Kalian pasti bosan belajar di sana kan? Iya, Bu. Nah, ya udah, kita doain aja lah semuanya biar kembali normal. Amin. Oke. Baiklah. Sekian ya, Nak ya, hasil dari pertemuan kita pada siang hari ini gitu. Oke. Aku akhirin ya. Ya, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.